Smart People, kali ini ada saya Rina. Nah, tentu saja ada di program Etalase UMKM berdaya, UMKM naik kelas. Nah, tentu saja Rina di sini nggak sendirian ya, karena kita sesuai dengan programnya Etalase UMKM. Jadi acara ini memang isinya adalah obrolan bersama teman-teman UMKM. Nah, karena obrolan, pastinya Rina nggak sendirian dong, ada teman ngobrol di sini yang nanti juga akan membicarakan tentang UMKM-nya. Kenapa sih menjadi pelaku UMKM? Padahal kan pelaku UMKM itu perjuangannya luar biasa ya. Nah, nanti kita akan kupas tuntas tentang bagaimana huru-haranya beliau selaku owner. Ya, kita langsung saja, ada siapa di sini? Khairul. Mas Hairul ya, Mas Hairul adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, produknya apa nih Mas? Produknya bolen dan banana strudel. Oh, namanya itu apa namanya? Namanya Kakak Bakery. Kakak Bakery, kenapa Kakak Bakery nih? Apakah karena sebagai seorang kakak gitu? Ya, untuk penyemangat itu anak pertama. Oh, untuk penyemangat anak pertama. Jadi karena anak pertama dia dipanggilnya kakak gitu. Terus nanti kalau misalkan ada anak kedua udah jadi adik, akan muncul produk lagi nih namanya Adik Bakery mungkin? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, jadi ini Mas Hairul ya, ini adalah pelaku UMKM yang memang fokus di bidang makanan basah ya. Ya, tadi ada bakery. Bakery, betul sekali, Kakak Bakery. Nah, sebelum memutuskan untuk bisnis di Kakak Bakery ini, backgroundnya apa sih Mas? Kalau untuk background dulunya di PT, di pabrik ya, pabrik farmasi. Oh, di farmasi, kenapa jadi bakery ya? Berarti ini bakerynya steril ya? Steril itu gimana ceritanya? Nah, dulu itu udah bosen ya jadi karyawan, itu sudah sekitar 5 tahun. Terusan mutusin untuk resign, nyari-nyari inilah usaha kecil-kecilan gitu. Memutuskan resign ya awalnya, dan malah memang resign itu karena pengen buka usaha. Ya, betul. Walaupun tahu resiko dari buka usaha itu ya. Macam-macam lah, banyak pokoknya. Tapi tetap mau buka usaha. Ya, banyak tantangannya kalau usaha itu kan. Iya, terus setelah memutuskan resign, apakah sesuai dengan rencananya gitu, mulus-mulus aja untuk membangun usaha atau gimana Mas? Itu enggak juga, artinya dulu jadi karyawan itu kan kita nggak punya resiko ya, artinya tinggal berangkat aja setiap hari. Betul. Nanti akhir bulan itu kita dapat salary, gaji. Udah pasti lagi ya. Kalau jadi pengusaha itu ternyata itu serba tidak pasti seperti itu. Artinya segala sesuatunya mesti kita pikirin sendiri, mulai dari modal, kemudian pemasaran, kita belanja atau nyari bahan baku, itu semua kita handle sendiri kayak gitu. Berarti tuh awal-awal itu juga apa ya, risetnya memang udah mateng Mas, atau hanya uji coba gitu? Ya, untuk beberapa itu uji coba ya, beberapa belum jalan gitu. Untuk yang sekarang gitu kan kita mulai pas di akhir-akhir pandemi ya. Tahun 2000? Tahun 2001. 2021. Iya. 2021 dan sekarang 2023, belum lama berarti belum ya? lama, baru mau 3 tahun. Iya, baru mau 3 tahun. Terus kenapa memilihnya makanan basah Mas? Kalau makanan basah kan ibaratnya kayak ya cuman beberapa hari tahannya, itu kenapa? Nggak sampai 1 minggu. Ya awalnya kita, terutama bolen ya, di bakery-nya itu bolen atau roti bolen. Itu zaman kita di, sebut aja Jakarta gitu ya. Kalau pulang itu pasti kita bawa oleh-olehnya itu bolen gitu. Ya, karena favoritnya itu ya di bolen seperti itu. Akhirnya udah, karena kita lama di kampung, kepengen bolen, nyari-nyari di Kebumen. Akhirnya kita putusin untuk produksi sendiri seperti itu, nyoba-nyoba. Awalnya nggak dijual juga, awalnya kita hanya dibagiin ke tetangga. Akhirnya tetangga pada ngerasa cocok seperti itu, kepengen pesan seperti itu. Akhirnya kita putusin untuk coba aja lah, kita jual aja ini kayak gitu. Tapi sebelum seperti sekarang ya, sebelum merasakan kayak tetangganya ngerasa cocok, kan pasti juga ngerasain, duh ternyata bisnis ribet juga nih, susah juga nih. Pernah mau nyerah nggak sih Mas? Di pertengahannya pasti ada seperti itu, karena ngerasa gini ya, mesti ya ada rasa putus asa seperti itu. Betul. Tapi kan banyak alasan untuk kita tetap berjuang seperti itu. Apa Mas alasannya Mas?
Apa tuh? Alasannya ya pasti untuk anak dan istri lah. Oke, memang beda ya. Kalau suami itu alasannya cuma buat anak dan istri. Beda dengan wanita karir ya. Alasannya buat diri sendiri. Dan memang dari keluarga support Mas untuk jadi pengusaha yang penghasilannya kan belum tahu seberapa kayak gitu. Itu support. Ya support terutama dari istri juga kan ikut bantuin seperti itu. Ikut bantuin bikin ya? Atau jangan-jangan memang yang bikin Bolen ini, yang bikin bakery-nya beliau, istrinya? Ya terutama dari istri, karena istri punya basicnya itu bikin roti-roti seperti itu. Oh, terus pas lagi mencoba atau trial awal mulai itu siapa yang bikin, istri juga? Iya, betul. Yang bikin istri. Bolen pertama tuh bareng. Istri? Oh bareng, ya. Jadi memang keromantisan rumah tangga ya. Nah, ini terinspirasi Bolen itu dari mana Mas? Bolen itu ya terinspirasi dari... Selain dari Jakarta tadi karena oleh-oleh ya, itu oleh-oleh. Gimana ceritanya akhirnya memutuskan, yaudah nih kayaknya aku bisa lah bikin bisnis Bolen itu. Karena dulu kan di Kebumen ya, itu kan belum terlalu ramai untuk produsen bolen seperti itu. Akhirnya kita kepengen bikin bolen yang beda seperti itu. Bedanya di mana? Bedanya itu ya untuk ketahanan, terutama di kerenyahannya itu bisa bertahan sampai 2-3 hari seperti itu. Kerenyahan dari bolen itu Ya. sendiri. Jadi ciri khas dari bolen Kakak Bakery itu kulitnya keras dan gurih. Kalau misalnya hanya tahan 2-3 hari, ya berarti hari pertama, hari kedua harus habis ya? Iya. Atau jangan-jangan nih yang beli memang dari beli langsung habis gitu? Ya untuk ketahanan rotinya sendiri itu bisa sampai 5 hari. Oh, ketahanan rotinya bisa sampai 5 hari, cuman keresnya itu Keresnya itu 2-3 hari. Nah, kalau sejauh ini pengalaman dari customer itu gimana, Mas? Ya, alhamdulillah customer itu merasa selalu cocok gitu ya. Buktinya mereka selalu repeat order. Ya. Yakin Mas selalu cocok? Tapi ada nggak sih kayak yang komplain atau ini kurang banyak nih Mas bolennya Ya, gitu? beberapa komplainnya itu mungkin ini ya, kadang pesannya itu inginnya cepet-cepet diantar seperti itu. Tapi kalau dari segi rasa memang nggak ada yang komplain? Alhamdulillah selalu aman. Sejauh ini, Ya. sejauh perjalanan 3 tahun itu aman-aman aja? Aman-aman aja. Terutama dari kita kan tidak menggunakan pemanis buatan, kemudian tidak menggunakan pewarna. Artinya bahan-bahannya itu aman semua. Aman, apalagi karena basicnya tuh farmasi ya. Jadi mungkin memang betul-betul diperhatikan komposisi dari bahannya. Nah, kalau bolen sekarang ya, untuk sekarang-sekarang kan di Kebumen udah banyak, Mas. Betul, udah banyak. Kira-kira apa nih yang membedakan dengan bolen-bolen yang lain selain keresnya itu? Nah, terutama dari coklat. Kita itu pakai coklat yang paling bagus seperti itu. Itu coklatnya melted seperti itu, meleleh. Meleleh. Lebih dikenalnya itu selain kulitnya keras, coklatnya juga lumer. Oke, jadi pas digigit gitu ya, langsung coklatnya lumer-lumer. Jadi kalau makan sedia tisu aja nih teman-teman ya. Nah, boleh dilihat nih Mas, itu sepertinya ada boxnya, terus juga ada packagingnya. Kita akan cari tahu juga tentang packagingnya. Nah ini ya teman-teman smart people, smart people. Jadi ini ternyata ada memang dari dulu awal bikin udah ada boxnya, udah ada ini. Belum. Bagnya, paper bagnya. Kita masih polos. Pakai plastik biasa gitu. Pakai paper bag polos itu ada di toko-toko. Paper bag. Nah itu awal-awal seperti ini dari kapan Mas sudah ada? Ini mungkin brandnya? udah 1 tahunan. Oke, 1 tahunan. Karena mungkin awal-awal pakai paper bag yang kosongan gitu ya. Yang polos. Itu masih kurang menarik ya, masih kurang menarik. Akhirnya melakukan inovasi dari packagingnya. Nah, ini packaging yang lama atau yang baru? Baru. Oh, yang baru, bener-bener baru nih. Ya. Berapa bulan Mas? Ini mungkin 6 bulan sudah pakai. 6 bulan. Nah, jadi Smart People kalau dilihat-lihat memang di sini tuh sudah ada label halal. Memang sudah halal Mas? Ya sudah. Sudah halal. Baru sejak kapan nih pengurusan halal? Ini mungkin 3 bulanan. 3 bulanan yang lalu? 3 bulan yang lalu. Tapi biasanya kalau ngurus halal ini agak ribet nggak sih Mas? Untuk sekarang, apalagi makanan basah kayak gini. Halal itu kan terutama dari program pemerintah gencar ya, untuk mempermudah perizinan seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit ya. Tapi kalau untuk menuju proses halal itu dulu persyaratannya apa aja Mas? Barangkali kan teman-teman UMKM pengen tahu juga gimana ngurus halalnya. Persyaratan terutamanya itu dari kita punya identitas ya, KTP, kemudian kita udah punya NIB,
terusan PIRT, baru masuk ke halal. Oke, jadi memang harus punya NIB dulu, baru kalau 2. makanan itu ada tambahan PIRT-nya, baru ke halalnya. Nah ini Instagramnya itu ada bolen_kakak_kebumen ya, _kebumen. Nanti kita cantumkan di bawah. Terus ada juga Facebook Bolen Punjungan Kebumen. Kenapa namanya nggak sama gitu loh? Iya, karena memang brandingnya beda-beda. Oh, kenapa nih brandingnya? Ngomongin branding seru nih. Ya. Kenapa di Facebook brandingnya itu Punjungan Kebumen, tapi di Instagram Bolen Kakak gitu? Kalau yang di Instagram gitu masih terlalu umum ya. Kalau di Facebook itu kita udah mentargetkan sebagai pemain kunjungan seperti itu. Oke, jadi memang ini target pasarnya tuh adalah orang-orang yang punya hajat kalau mau munjung. Munjung itu tradisi kita ya, tradisi di Kebumen gitu. Jadi kalau munjung itu memang biasanya ada hantarannya. Nah ini bisa jadi salah satu rekomendasi, apalagi packagingnya bagus gitu ya, cantik. Tapi kalau pemasarannya memang hanya di Facebook sama Bolen gitu? Iya, sama di ini aja, sama di WA, WhatsApp. Di WhatsApp. Sejauh ini banyak Mas yang pesen lewat online atau memang lebih ke kayak dari lisan ke lisan gitu? Itu biasanya dari orang yang dapat kunjungan roti, itu ngerasa cocok, biasanya langsung telepon seperti itu. Ini dari tadi kayaknya jawabannya enak terus ya. Ngerasa cocok gitu ya. Gak ada pahitnya Mas selama perjuangan. Gimana nih? Ada pahitnya apa gitu? Ya, untuk perjuangannya mesti ada pahitnya dan pengorbanan seperti itu ya. Ya, itu udah kita alami lah seperti itu. Tapi Mas, kalau misalkan sekarang ya, kalau yang review tuh bagus-bagus, positif terus, itu nanti gimana melakukan inovasi produknya gitu? Kalau nggak ada yang kritik, sejauh ini memang belum ada yang mengkritik? Alhamdulillah belum. Oh, berarti memang produknya tuh wajib dicoba sih. Emang betul-betul belum ada yang mengkritika atau gimana? Nah ini ternyata ada bolen, ada strudel, ada bolu dan bolen lilit. Strudel itu bukannya khas Malang ya Mas? Betul, kalau strudel itu lebih populer strudel khas Malang, terutama apel, strudel apel, karena di Malang itu kan terkenal tempatnya apel gitu ya. Iya betul. Kalau di Kebumen kan mau nyari apel kan susah, mahal juga. Betul. Banyaknya pisang. Pisang tuh di Kebumen alhamdulillah melimpah. Jadi ini memang bahan pokoknya itu pisang. Ya. Strudelnya. Pisang apa Mas? Untuk pisangnya kita pakai pisang Raja, Pok, juga pisang Raja Bandung. Berarti itu karena pisangnya beda-beda, juga harganya beda-beda. Iya. Oke, jadi harganya beda-beda. Dari sekian banyak produk ini, yang jadi best sellernya tuh yang mana? Untuk yang best sellernya itu ya untuk bolen. Untuk bolennya, Kenapa bolennya? Iya, karena lebih ekonomis seperti itu. Lebih ekonomis. Tapi memang kan juga ada bolen yang lain ya. Kenapa tidak mengunggulkan ini strudelnya gitu? Untuk strudel kan dia harganya lebih premium seperti itu. Jadi memang kalau strudel harganya lebih premium, untuk target marketnya memang bukan masyarakat Kebumen atau gimana? Ada juga kadang yang kepengen munjung pakai strudel karena mungkin ingin lebih beda seperti itu. Untuk strudel sih kita targetnya di luar Kebumen, kayak di Jakarta kita udah sering kirim, kemudian Semarang dan Bekasi. Berarti memang udah pemesanan luar kota ya? Iya. Nah kalau makanan basah seperti ini cuma tahan sampai 5 hari, itu bagaimana pengirimannya? Kita memaksimalkan pengiriman yang lebih cepat. Biasanya pakai travel bus. Itu hanya 1 malam sampai. Oke. Dari awal tahun 2021 sampai sekarang 2023 itu udah melakukan berapa inovasi produk nih? Kalau produk kita belum terlalu banyak ya. Paling mungkin itu ada berapa Mbak? Ada 4 ya? Ada 4 nih. Ya. Ada bolen, strudel, bolu pisang dan bolen lilit seperti itu. Karena kita spesialnya di bolen dan strudel ya, itu yang menjadi best seller seperti itu. Tadi katanya bolen. Iya, bolen. Maaf. Tadi katanya bolen nih, best sellernya. Oke. Nah, jadi ternyata ini kan tadi ada 2 kemasan ya. Kemasan yang packagingnya lama dan juga yang baru. Nah, ini bukan bolen ya Mas ya? Ini apa nih? Banana strudel. Banana strudel. Dan untuk banana strudel kemasannya juga sekarang udah seperti ini? Belum. Oh belum, masih memang pakai kemasan yang lama? Masih kemasan lama. Jadi kalau yang di kemasan lama ini cuman pakai stiker ya? Cuma pakai stiker, tapi tetap sudah ada label halalnya. Jadi teman-teman smart people
itu bisa menjamin kehalalannya lah, karena ada kodenya ya, ada kode halalnya, nanti bisa dicek. Cuman memang di sini belum ada. Mungkin nanti bisa dimasukkan ya Mas ya, bisa dimasukkan. Nah, terus kalau untuk pemesanan online via Shopee, terus juga marketplace yang lain selain Facebook itu ada? Ya, terutama dari Instagram dan Facebook ya, kita baru main di situ seperti itu. Oh, berarti marketplace belum? Untuk marketplace kan dia pengirimannya itu udah di setting ya. Kadang untuk ekspedisinya terlalu lama, jadi kita nggak terlalu kencang di situ. Pernah ada yang ini nggak mengembalikan produk? Nggak ada? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Aman. Oke, nah Smart People tentu saja program acara ini juga disupport penuh oleh Brain Smart Bimbel. Kemudian ada KS PPS Nurma bersama Kita Sejahtera ya, dan juga disupport oleh Radio Mas FM Kebumen. Ada juga My Clinic. Nah, jadi teman-teman, ini programnya kita akan berbicara tentang UMKM. Kita masih akan lanjut ngobrol dengan Mas Hairudin ya tadi, Hairul ya, Mas Hairul selaku owner dari Kakak Bakery ini. Nah, ke depan rencananya tuh inovasi apa nih yang mau dilakukan dari produk Kakak Bakery ini? Untuk inovasi sih kita masih di packaging ya. Artinya packaging kita selalu melakukan perbaikan seperti itu. Kenapa menurut jenengan ini packaging itu harus selalu dilakukan perbaikan itu kenapa? Terutama itu untuk ketahanannya. Kadang kan ada yang nggak tahan kena minyak seperti itu. Kalau ini tahan minyak memang? Udah tahan minyak. Oke, kalau misalkan ya, kalau yang ini juga tahan minyak juga? Atau belum? Kalau itu dari tokonya enggak, cuman kita kasih yang namanya kertas roti ya, untuk menyerap minyak itu sendiri. Kalau varian rasanya itu ada apa aja Mas? Kadang ada yang request juga, isinya strudel apel juga bisa, nanas juga ada. Nanas ada juga? Itu tapi nanas dipasarkan juga nggak sih? Dipasarkan, cuman memang baru-baru aja. Oh, baru-baru aja karena memang ada yang ini ya, ada yang request. Tapi juga melakukan tester dulu nggak ke tetangganya atau gimana gitu? Kalau basicnya itu yang penting coklat sama rotinya gitu. Jadi udah rasanya udah mengikut seperti itu. Nah itu kalau misalkan yang repeat order itu memang orang-orang Kebumen saja atau sudah sampai luar kota akhirnya repeat order? Iya, dari luar kota juga itu rutin kita pengiriman bisa seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Sejauh ini untuk produksinya per bulan berapa? Untuk rata-ratanya itu ya 1000 box lah, Mbak. Rata-rata per bulan 1000 box. Berarti kan artinya dengan produksi yang cukup banyak itu nggak bisa dikerjakan sendiri atau mungkin hanya bareng istri. Apakah ada karyawannya? Kita ada pakai karyawan sekitar 8. Nah itu tuh dari mana karyawannya? Apakah dari masyarakat setempat atau dari mana? Baru dari masyarakat setempat sih, dari tetangga aja. Iya betul, tapi memang betul sekali ya Smart People bahwa ternyata pelaku-pelaku UMKM seperti ini kalau misalkan betul-betul kita support, itu memang akan menciptakan perekonomian yang terus meningkat gitu ya, terus berputar. Dan juga bahkan kalau dari informasi berita-berita yang beredar itu memang pelaku UMKM bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak gitu. Artinya kayak mengurangi pengangguran. Nanti ke depan ada rencana kayak gitu juga nggak nih Mas? Pengembangan, buka cabang gitu. Ya, untuk rencananya pengennya itu buka cabang seperti itu. Di mana nih Mas? Masih di Kebumen juga atau merambah ke kabupaten tetangga gitu? Ya, bisa di luar kota lah. Kalau sekarang ini di mana tempatnya, lokasinya? Di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kebumen. Itu memang sudah ada tokonya? Belum, atau memang masih rumah? Industri. Rumah industri ya. Berarti kalau misalkan Smart People mau pesen kayak gini buat kunjungan, buat hantaran atau bahkan buat dinikmati sendiri, boleh ya Mas ya? Bisa. Tinggal datang ke tadi tempatnya ada di mana Mas? Di Alian ya? Di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kebumen. Oh ya, ini ada jalan pemandian air panas Krakal. Ya, betul. Berarti kalau misalkan main ke pemandian panas Krakal itu bisa mampir. Deket berarti dari situ? Deket itu. Sebelum masuk terlalu jauh ke Krakal itu kita paling depan desanya. Dulu tuh awal-awal ini nganter pesanan jenengan sendiri atau gimana? Untuk COD itu dulu
sendiri. Sih. Kalau sekarang? Kalau sekarang ada. Udah ada. Nah pas melakukan COD sendiri itu mungkin yang lawan panas, hujan, capek jauh. Paling jauh di mana Mas? Paling jauh kita bisa ke COD-an itu. Gombong. Oh bisa sampai Gombong dari Alen Gombong lumayan ya? Iya lumayan jauh. Gombongnya mana nih? Itu masuk ke daerah Sempor. Dari Sempor, oke. Nah kalau ke depan ya Mas, kan untuk makanan basah dengan bolen kayak gitu tuh banyak. Iya betul. Kira-kira strategi apa nih yang bakalan jenengan susun gitu ya untuk mempertahankan bahwa produk jenengan ini memang berkualitas? Paling di ini ya untuk mempertahankan masa kadaluarsanya itu kita upgrade di packaging untuk mungkin bisa di vakum atau gimana dengan teknologi kemasan yang terbaru seperti itu. Sudah pernah melakukan uji coba vakum untuk roti kayak gini? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Iya, jadi mungkin nanti bisa cari inspirasi terlebih dahulu ya. Nah, bisa review dulu? Monggo. Review dulu. Ya ini kameramennya mau nggak? Kameramennya mau nggak nih? Oke, mana-mana. Boleh? Sini. Kita akan review dulu. Jadi ini juga memang udah ada pisaunya ya. Udah ada pisaunya. Karena ini hantaran, biasanya tuh kan ada undangan nih Mas. Itu undangannya langsung disediakan jenengan atau memang pesen di luar sendiri tuh yang undangannya udah satu paket, ada undangan, kemudian sama tas. Itu udah free dari kita. Oh, udah free. Ada minimalnya biar bisa dapat undangan kayak gitu, ada minimal order. 50. Minimal 50 sudah bisa dipesankan undangan juga ya. Packagingnya jadi ini nih di plaster ya. Di plaster. Kita buka. Jadi kan udah bosen kali ya Mas? Jauh ini masih belum. Oh masih belum nih. Berarti tidak bosen dengan produknya sendiri. Artinya apa? Bahwa memang akan terus ada inovasi baru sih. Kecuali kalau memang ownernya itu akhirnya bosen nyicipin terus sama produknya sendiri. Lama-lama males juga gitu. Tiap hari makan roti nih. Tapi tiap hari pasti ada produksi sejauh ini? Ada. Ada produksi. Per hari bisa berapa Mas? Untuk maksimal satu hari kita bisa 500 box. Per hari 500 box loh? Iya. Per hari 500 box lumayan. Kalau misal mau pesen itu modelnya pre-order atau bagaimana? Pre-order. Oke, jadi modelnya pre-order minimal berapa hari? Minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Kenapa harus 1 minggu? Karena kita harus mengatur jadwal seperti itu supaya tidak bentrok kita untuk melakukan pengantaran sana. Oh iya betul. Jadi ini ketika dipotong itu memang keras ya. Nah, ada suaranya, kedengeran nggak nih? Ada nih, ada suaranya, ada keras ini. Tuh. Ya, jadi memang. Oke. Ini untuk yang rasa keju ya. Selain keju tuh ada apa aja Mas? Ada apel dan ada nanas. Oke, coklatnya katanya tadi coklatnya sih meleleh. Kita coba ya. Kita coba apakah betul coklatnya demikian meleleh juga. Oke. Oke. Nih, kelihatan nggak? Ternyata memang betul-betul meleleh ya. Ini dalamnya ada pisang. Ini pisang apa Mas? Pisang itu pakai pisang Raja Bandung. Iya, pink soalnya warnanya. Cewek banget nih pisang. Cewek banget. Baru dipegang aja nih udah jatuh. Berarti memang crispy ya. Kita coba ya. Crunchy banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tapi memang enak ya. Ini ada pisang terus ada coklat, keju. Ya, keju batang. Keju batang. Jadi memang di dalamnya ini banyak ininya ya, banyak varian rasanya tuh. Tuh. Coklatnya memang meleleh. Smart people tuh. Sepertinya manis sekali ya. Bismillah. Manis sekali. Manis sekali. Terus ada apa nggak yang pelanggan itu bilang kayak, Mas ini terlalu kemanisan buat saya gitu? Ada, kadang yang nggak suka coklat kita bisa pakai pisang keju aja. Enak, smart people. Betul-betul enak. Nanti kalau misalkan teman-teman mau order, mau pesen, bisa di mana Mas? Bisa di nomor handphone. Iya, nomor handphonenya berapa? 08 96 30 46 34 30. Pisangnya juga enak, manis. Ya, karena kita untuk memastikan produknya bagus itu terutama dari pisang kita harus pakai yang matang.
Saya ini bukan termasuk salah satu orang yang kalau misalkan dikasih makanan, saya bilang enak tuh enggak. Saya pasti kalau misalkan gak enak, saya bilang gak enak. Tapi ini bener-bener enak. Pisangnya tuh manis dan coklatnya di aku nggak terlalu kemanisan juga. Karena aku nggak terlalu suka manis sih mas, nggak terlalu suka manis dan menurut aku nih coklatnya nggak terlalu over lah, nggak terlalu kemanisan. Kejunya juga enak, renyah. Ini baru bikin mas. Soalnya masih renyah banget. Fresh. Karena kita nggak stok barang, artinya selalu fresh dari oven. Karena memang jaga kualitas ya, jaga kualitas makanannya. Nah, mau nyicipin mas katanya nggak bosen. Nah ini juga biasalah kameramennya juga mau nyicipin. Kameramen juga mau nyicipin. Nah kalau misalkan smart people mau nyicipin juga boleh. Silahkan bisa mencicipi. Pesen tadi di tempat yang baru dan ini memang untuk produknya seukuran segini semua atau berapa gram gitu? Ada yang isi 8, kalau boleh itu kan pakainya isi ya. Ada yang isi 8 dan ada yang isi 10. Oke, kira-kira ini karena kita sudah sampai di penghujung acara. Silahkan saya beri kesempatan buat jenengan untuk closing statement. Ya seperti tadi buat teman-teman yang baru mulai usaha, yang pasti itu tetap fokus gitu. Kalau kita nggak fokus ya kita nggak akan cepat sampai ke tujuan seperti itu. Jadi kuncinya fokus ya. Tapi memang betul ya ketika kita punya mimpi, punya cita-cita, harus fokus ya mas ya. Walaupun di tengah jalan pada realitanya ya fokus pasti kena angin lah, hilang gitu. Nah teman-teman UMKM tentunya program etalase UMKM ini disupport penuh oleh KSPPS Nurma bersama Kita Sejahtera, terus juga disupport oleh Brand Smart Bimbel, ada Radio Mas FM Kebumen dan juga My Clinic. Nah buat teman-teman UMKM, pelaku UMKM, kalau misalkan mau kita ajakin ngobrol-ngobrol di sini untuk membedah produk teman-teman UMKM, silakan bisa langsung hubungi nanti link yang ada di kolom deskripsi ya, yang ada di kolom deskripsi tersebut. Dan akhirnya saya Rina, saya Khairul. Kita pamit undur diri terlebih dahulu, sampai ketemu lagi di Etalase UMKM episode berikutnya. UMKM berdaya, UMKM naik kelas.